Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita guys. Guys. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Jo. Di sini ada Bang Evan. Beliau adalah aktivis di kampusnya gitu. Mau tahu kampusnya di mana? Saksikan. Oke, boleh tahu Bang biografinya kayak alamat, tempat tinggal gitu, terus pendidikan dan terus ya. Oke, kenalin nama gue Ervan dari sebenarnya kalau daerah nih ada beberapa nih karena memang secara hidup gue nomaden. Asik. Kalau orang tua itu di Bojonggede, tepatnya di belakang Polsek Bojonggede. Kalau tanya ketua RT 1 siapa, nanti pasti langsung dekat rumah. Gitu. Nah itu kalau buat rumah orang tua. Nah kalau misalkan di Jakarta itu ada tinggal sama nenek ya. Di Tebet belakang seberang Kokas ya. Tuh kalau orang tahu Kokas ya pasti ya pada tahu. Nah kalau secara kecil gue dulu nomaden juga gitu. SD itu gue pindah 3 kali sekolah ya SD-nya di Ciledug, terus pindah lagi ke Bojonggede, terus pindah lagi di Jakarta. Jadi 3 kali gue gitu. Nah kalau secara SMP gue di SMP 67 Jakarta. Kalau SMA di SMA Negeri 4 Putri Jakarta. Nah jadi gue memang lebih lama di Jakarta. Kalau secara lingkungan gue tuh memang sangat luar biasa ya. Ya mungkin ini sebagai tanda bahwasanya ya, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar kenapa gue diturunkan di lingkungan tersebut ya, karena secara lingkungan di daerah rumah gue tuh luar biasa. Kalau mau nyari hal-hal yang nggak benar itu ada gitu. Banyak banget anak-anak mudanya gitu. Orang tuanya juga sama gitu. Nah makanya gue di sana ya fokus untuk apa? Untuk mengubah terkait dengan tatanan sosial di masyarakat di sana. Memang sulit gitu, tapi ini menjadi tantangan buat gue gitu. Nah itu kalau buat lingkungan. Kalau lingkungan sekolah nih Bang, dari SD sampai SMA Bang. Nah kalau lingkungan kalau gue dulu di SD, SMP, SMA memang budaya akademik itu kuat banget. Karena memang nyokap gue itu mendidik gue tuh sangat luar biasa. Kalau gue nggak dikasih treatment khususnya itu selalu terngiang-ngiang di kepala gue. Kalau lu nggak dapat peringkat 1, 2, 3, gue lelepin di ember, di bak, parah banget. Kejam gitu. Nah makanya gue selalu termotivasi untuk menjadi, ayolah kita bisa berprestasi, ayolah gue bisa berprestasi. Akhirnya lulus SMP, lulus SD, SMP, SMA gue selalu menjadi lulusan dan pemain gitu. Nah kalau di kuliah, gue kuliahnya di SMA di Universitas Negeri Jakarta, di UNJ jurusan pendidikan khusus. Nah di sana gue juga udah mulai berkembang tuh pemikiran gue terkait dengan pendidikan. Ternyata nyokap gue bilang untuk menjadi yang terbaik, it's okay, ini bagus gitu. Nah ternyata ketika gue kuliah, terbaik itu bukan hanya soal prestasi untuk di dalam kelas, tapi di luar kelas ya. Terkait dengan terbaik yang paling keren itu adalah terbaik yang menghasilkan kebermanfaatan. Itu ketika gue di kampus berkembang. Kalau gue tahu nih Bang, kenapa sih Abang ngambil pendidikan luar sekolah setelah lulus dari SMA itu? Ya, gue ralat nih, bukan pendidikan luar sekolah. Oh, ini kalau sekolah maaf, pendidikan khusus maksudnya. Ya, pendidikan khusus ya. Nih, nggak apa-apa Jo. Sekali-sekali kan biar lebih akrab. Kita tetanggaan cuman jangan salah tangkap ya. Nah, gue itu dari pendidikan luar biasa. Nah, kalau ditanya kenapa gue ngambil pendidikan luar biasa, sebenarnya ini gue udah tuliskan di salah satu buku gue bersama teman-teman yang lain, yaitu judulnya Mahasiswa Abnormal. Dan di sana udah jelas loh, namanya judulnya Takdir yang Mendewasakan. Udah baca belum? Oh belum. Belum. Udah bukunya nih Bang. Sayangnya, bukunya itu udah cetakan kedua, udah habis gitu. Yeah. Jadi belum produksi lagi. Nah di buku itu dijelasin loh, kalau gue milih kampus itu sebenarnya gue nggak suka di kampus Jabodetabek. Karena gue udah bosen dengan lingkungan Jabodetabek. Nah gue pengen ngeliat nih dunia luar seperti apa sih. Makanya gue dulu pengen masuk kampus yang namanya kampus Jenderal Sudirman. Karena gue ngefans banget sama Jenderal Sudirman itu.
Nah, gue pilihan satu pilihan kedua jalur SNMPTN. Kalau SNMPTN itu jalur rapot tau. Undangan. Nah, undangan itu zaman gua. Aku dia kan beda sama zaman. Sama gitu sih. Oh, sama. Kita masih zaman bro. Sudah beda 1 tahun kan kita. Nah, jadi gua ngambil jalur SNMPTN tuh milih unsur ya. Pilihan satu dan pilihan kedua. Nah, pilihan ketiga kan harus di dalam Kota. dalam kota atau daerah masing-masing. Nah, akhirnya gua udah pede tuh. Karena gua lulusan SMA terbaik gitu. Lulusan apa paralel CIPS itu gua peringkat pertama gitu. Jadi gua udah pede aja lah gitu. Nah, gua pilih tuh unsur jurusan manajemen sama akuntansi karena memang gua concern di bidang itu ketika SMA. Nah, ternyata pas milih SNMPTN ya udah akhirnya pilihan ketiga gua serahin ke teman gua. Namanya adalah pokoknya sahib gua. Bro, ini lo pencetin nih apa aja gitu. Akhirnya dia pencetin pendidikan luar biasa. Pencetin pendidikan luar biasa, langsung diklik. Udah tuh terinput kan. Gue langsung terkejut, kok dipencetin ini gitu. Gue nggak pernah terpikirkan untuk jurusan ini, nggak pernah tahu itu jurusan itu apa. Udah akhirnya gue biarin aja karena gue udah pede. Gitu. Nah sekian cerita, akhirnya ada pengumuman. Pas kebuka, gue ngeliat warnanya hijau. Nah, kan itu warnanya kuning. Gitu. Yang keluar warna hijau. Jangan UNJ nih. Set, ya benar nyata UNJ. Gitu. Terus gue dapat UNJ pendidikan luar biasa. Nah ini jadi momok buat gue gitu. Apalagi sekolah ya. Yeah. Karena apa? Karena kelas gue itu harusnya kampus-kampus gede gitu. Nah ternyata yaudah gue pengen SBMPTN gitu mau tes. Akhirnya guru BK gue ngancem. Pan, kalau nggak diambil jatah adik kelasmu itu bakal dirusak sama dirimu. Wah, akhirnya nggak jadi. Gitu. Akhirnya gue ngambil, ya udah terpaksa lah. Dan berat hati gue ngambil. Tapi ketika gue ada yang namanya ospek, gue kira tuh ospek itu kejam. Tapi ternyata ketika gue jalan ospek, ospek itu enak loh, nggak kejam-kejam banget gitu. Paling tugasnya aja yang kejam gitu, karena ribet lah. Nah, ketika gue ke sekolah tuh ke SLB, gue ngeliat tuh ada orang nggak bisa ngeliat, nggak bisa dengar dan sebagainya. Gue mikir gitu, oh ternyata selama ini gue terlalu sombong. Akhirnya apa? Gue terenyuh hati gue. Oh ini kah jadi teguran Allah buat gue. Gitu. Akhirnya ya udahlah gue ikutin jalani dan sampai sekarang ya enjoy aja. Gitu. Nah itu trade prodinya ya. Lanjut nih, kalau dalam lingkungan kampus nih bang, abang sering kayak bersosial sama mahasiswa apapun gitu. Contoh kayak misalnya mahasiswa sering organisasi, mahasiswa nongkrong, mahasiswa kupu-kupu dan sebagainya. Coba ceritain lingkungan kampus untuk abang. Nah kalau gue sebenarnya orangnya supel ya, sama siapa aja oke gitu. Lo menongkrong sampai jam 2 pagi ya nggak masalah gitu. Ya mau kapan pun gue udah fleksibel gitu. Karena memang gue dibentuk di SMA tuh kayak gitu. Nih main sana main sini main sana main sini. Ya, kayak gitu. Jadi gue main sama siapa aja oke gitu. Nah termasuk juga SMA juga mengajarkan gue sosial gitu. Karena gue masuk IPS. Tahu kan anak IPS lah. IPS. Nah makanya ketika di kampus nggak kaget gitu buat bersosial kemana aja. Bahkan ketika gue di kampus itu bisa kenal yang namanya penjaga Daksinapati, gedung kita bersama VIP, atau satpam UNJ, kebersihan UNJ, sampai tinggi juga gue kenal gitu. Karena apa? Ini yang gue tanamin. Ketika SMA gue harus kenal semuanya. Maka di kuliah juga harus kenal semuanya. Jangan pilih kasih. Ketika kita mampu membuka diri kita untuk kenal siapapun, ya maka ini yang gue tanamkan ya. Biasanya rezeki itu ngalir dari sini. Rezeki nggak mesti uang aja. Karena silaturahim itu menyambung rezeki. Gitu. Nah makanya gue coba untuk kenal dengan siapapun, termasuk dengan beliau. Nah jadi bang, kalau tanya nih, abang pernah ikut organisasi nggak sih bang dari jurusan sampai tingkat universitas bang? Gue ceritain. Nah dulu ketika gue masih di kampus, nah awal kali gue masuk itu, gue taunya itu adalah organisasi BEM. Gitu. Karena secara lulusan dari kampus gua itu dulu ada yang namanya Bang Dikta. Bang Dikta itu senior gua di sekolah gitu. Nah dia di kampus tuh aktif banget. Jadi aktivis lah. Gua termotivasi banget sama dia. Gua ngikutin apa sih yang dia lakukan di kampus gitu. Akhirnya gua liatin, oh ternyata dia pernah ikut ini. Nah gua coba ikutin tuh. Akhirnya gua di kampus
Nah, gue kenal BEM gitu. Ketika kenal BEM, coba ikut BEM. Nah, selanjutnya gue juga pernah ikut yang namanya tim aksi. Tim aksi fakultas. Nah, dulu Bang Dikta jadi komandan. Lalu gue coba, gimana gue jadi komandan? Tapi gue jadi komandan beneran gitu di tim aksi fakultas di FGT. Nah, lanjut lagi, cuman mungkin ada pembeda nih. Gue jadi ketua angkatan fakultas gitu, sampai naik ke jadi koordinator ketua angkatan universitas gitu. Lalu gue juga pernah ikut yang namanya forum ide kita, gue suka nulis juga gitu. Nah, gue juga pernah ikut Tarbawi karena ya gue juga butuh pembaruan iman. Islami banget nih, Islami dah. Nah, lalu gue juga ikut BEM ya. Jadi dulu gue jadi BEM, alhamdulillah gue juga jadi gambaran sebagai ketua ya, sama teman-teman gue. Nah, di sambil BEM juga gue juga jadi orang-orang ya itu nyoba ngikutin rekam jejak Bang Dikta. Dulu jadi komandan Green Force. Apa sih Green Force itu? Kan gue ikut, gue jadi komandan. Aduh, double mana gue? Jadi ketua BEM sama komandan. Itu paling nyesek gitu dada gue. Terus gue di fakultas jadi kadep sospol, terus di universitas jadi kadep sospol juga. Dan di BSDB atau di BMSI jadi perwil BSDB gitu. Kalau di luar kampus Bang, organisasi apa Bang yang aktif? Nah, kalau di luar kampus sebenarnya gue lebih banyak ke pembinaan ke masyarakat. Jadi gue ngadirin beberapa organisasi masyarakat ya seperti TPA gitu. Jadi ya gini-gini hati gue coba untuk mendidik anak gue kan dari fakultas ilmu pendidikan ya, meskipun dengan ngajar anak-anak ya TPA ya, lalu anak-anak yatim, lalu gue juga ngelola di Karang Taruna ya, jadi pembinanya mereka gitu. Lalu gue juga tetap nongkrong lah di Selatan pasti lah ya. Nongkrong sama daerah rumah gue tuh, di rumah nenek gue tuh tebet sampai pagi tuh. Sampai gue, aduh mata gue sampai nggak kebayang dah tuh muka siapa dah. Benar, nggak kebayang gitulah. Ayo balik lagi nih Bang, mau nanya, mungkin nanti teman-teman nggak tahu nih tim aksi itu apa Bang, coba bisa jelasin nggak Bang tim aksi itu apa gitu. Nah, soalnya tim aksi itu tupoksinya memang buat khusus aksi. Iya. Jadi kalau lo tahu terkait dengan demo, ya itu tugasnya aksi itu. Ya, aksi, demo dan sebagainya, itu namanya tim aksi. Berarti terdemo jangan dikira anarkis doang nih, tapi ada lagi itu aksi gitu. Nah, kalau ada yang bilang demo itu anarkis, enggak juga gitu. Nah, buktinya gue bisa membuktikan ya, dengan demo itu kita bisa menghasilkan sebuah perubahan yang besar. Contoh misalkan waktu gue demo terkait pendidikan, anggaran dalam pendidikan itu dipangkas habis-habisan. Bahkan sampai beasiswa PPA yang dirasakan oleh teman-teman. Nah itu di zaman gue tuh nggak ada. Akhirnya gue demo, akhirnya anggaran dalam pendidikan jadi dipotong, beasiswa PPA tuh diadakan. Ada lagi. Gitu. Itu bermanfaat banyak lah manfaatnya. Bahkan sampai warga masyarakat di rumah nenek gue nih, yang lo tau lah, tadi gue udah cerita terkait dengan kondisi lingkungannya. Mereka tuh akhirnya melek semua sama kondisi negeri. Ya, jadi ketika ada gue ditanya, "Pan habis demo apaan?" Jelasin gitu ya biar masyarakat tuh tahu gitu kan. Gue habis demo ini, gue habis demo ini, gue habis demo ini. Kenapa kondisi kayak gini? Meskipun ujungnya mereka bilang, ya udah gue titip sama lu Pan. Titipin doa aja gitu, itu doa. Benar, gue mendukung lo. Itu kondisinya. Nah, itu mungkin salah satu dari aksi gitu. Mungkin nanti ada 3 aksi nih yang menurut Bang Erpan gitu. Coba Bang jelasin itu 3 aksi itu apa aja Bang? Nah sebenarnya kalau aksi itu ada, gue baginya ada beberapa hal gitu. Tapi umumnya itu ada 3. Pertama itu aksi tadi, aksi turun ke jalan. Ya, demo biasa aktivis. Yeah. Ya, seperti orang terdahulu lah. Dulu Amin Rais juga demo kan. Iya betul. Aktivis dulu. Anies Baswedan juga sama. Sama. Gitu. Satu lagi tuh yang PDIP. Siapa gitu? Pokoknya doi lah sekarang udah jadi ngejabat bagi Dewan Rakyat lah pokoknya. Nah iya, jadi banyak tuh. Banyak tuh kan. Nah jadi itu turun ke jalan. Yang kedua itu adalah yaitu aksi sosial. Nah gue suka banget nih dengan aksi sosial. Jadi kalau ada yang bilang, kok tugas lu demo aja gitu. Menurut gue sih enggak gitu. Justru gue demo itu karena apa? Ya karena gue tahu permasalahan langsung di masyarakat. Jadi gue membina tuh masyarakat di Rusun Jatinegara Kaum, di Rusun Pinus Elok, di Tebet, dimanapun itu gue membina di sana. Gitu. Nah masyarakat tuh menyampaikan hal itu. Akhirnya gue sampaikan kepada pemerintah. Nah yang terakhir itu adalah aksi intelektual. Gue selalu menekankan diri gue di kelas itu harus menjadi orang yang terbaik. Orang terbaik dalam hal apa? Dalam keilmuan, gitu, kapasitas. Sering banget tuh aktivis tuh lalai dengan
akademiknya. Iya. Maka gue buktikan kalau gue tuh bisa lulus tepat waktu. Ternyata tepat waktunya aktivis tuh bukan 4 tahun, 4,5, karena BEM itu 4,5 tahun. Jadi gue lulus BEM, lulus kuliah. Ya meskipun teman-teman gue ada yang belum lulus, tapi itu bukan menjadi alasan. Maksudnya mereka menunda, tapi memang mereka punya jiwa hal yang lebih lah ya. Nah, untuk BEM kemampuan begitu. Kalau saya dengar tuh, saya pernah tahu aksi sosial tuh, mungkin bisa Bang Irfan jelasin aksi sosial tuh apa Bang gitu. Kalau aksi sosial ini aksi yang paling menyentuh menurut gua. Karena apa? Ketika lo memiliki rasa empati yang lebih, maka secara jiwa raga lo itu pasti akan tergerak. Ketika lo sudah tergerak, lo akan bergerak gitu. Ketika lo sudah bergerak, lo akan menggerakkan teman-teman lo untuk turun juga bersama. Nah, ini aksi sosial ya. Kita memberikan kontribusi kepada masyarakat apapun yang kita miliki, ini nggak mesti uang gitu. Karena kalau uang itu kayak pejabat aja lah. Iya. Ya, ketika kampanye datang, itu bukan aksi sosial itu. Ngasih duit aja. Ngasih duit gitu. Nah, tapi kalau ini lebih dari itu, karena nilai itu nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Maka ini yang dinamakan dengan yang tak ternilai gitu. Nah, ini yang akan gue coba dapati di masyarakat, dan ternyata benar gitu. Mereka sangat merindukan sosok mahasiswa yang bersedia untuk membantu mereka. Bukan hanya itu, untuk mengaplikasikan ilmu yang ada di kampus, di masyarakat, buat di masyarakat. Gitu. Lanjut nih, tadi kan kita membahas aksi jalan atau demo lah istilahnya gitu, terhadap orang-orang awam ya. Nah, isu apa sih Bang yang sekarang lagi gempor-gempora gitu, lagi panas lah gitu, isu politik apa gitu? Mungkin Bang Irfan tahu, bahkan beliau ini ngebahas tentang RKUHP dulu Bang ya, tanggal 24 September 2019 itu. Mungkin bisa diceritain gitu Bang. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan isu yang berkembang, sebenarnya isu yang berkembang saat ini udah ada dari sebelumnya, termasuk Omnibus Law, lalu berikutnya KUHP. Ini isunya udah ada dari sebelumnya. Bahkan ketika puncak kemarin tanggal 24 September, nah itu yang diangkat KUHP. Nah, sampai sekarang KUHP itu masih harus dikawal oleh teman-teman. Kalau dibahas tuh bobroknya di mana, itu banyak bobroknya. Karena apa? KUHP sama terkait dengan undang-undang Cipta Kerja Cilaka gitu, itu merupakan satu undang-undang yang induk gitu. Karena dari sekian banyak yang undang-undang ini dijadikan satu gitu. Nah, makanya kalau misalkan undang-undang induk ini nggak bisa dikawal, maka kedepannya kita akan kecolongan. Dan banyak terkait dengan parasit negara yang mengambil uang rakyat. Ini gampang banget gitu dengan undang-undang gitu. Nah, makanya salah satu hal yang menjadi aksi massa yang kuat itu adalah mahasiswa. Isu yang berkembang itu tadi, KUHP perlu dikawal gitu. Karena ini banyak cacatnya. Lalu berikutnya undang-undang RUU Cilaka gitu. Nah, ini banyak juga gitu terkait dengan isu yang berkembang. Lalu berikutnya Karhutla juga banyak perlu dikawal. Lalu berikutnya Kampus Merdeka. Gue suka dengan Kampus Merdeka, tapi dia tetap harus dikawal gitu. Karena kebijakannya nih luar biasa lah terobosannya gitu. Nah, makanya gue salut dengan Pak Nadiem. Tapi perlu dikawal juga mahasiswa kayak gitu. Nah, banyak isu-isu yang lain yang sekarang berkembang isu COVID-19 gitu. Bagaimana presiden nggak mampu atau belum mampu untuk mengeluarkan yang namanya lockdown gitu. Padahal negara-negara yang sudah melakukan lockdown. Maka nggak heran sampai saat ini terjadi yang namanya korban jiwa, bahkan sampai meninggal lebih dari 100 ya. Nah, ini yang jadi PR kita bersama gitu. Nah, kan baru ini nih Bang, terkait kan ada pandemi COVID-19 ini Bang ya. Bahkan tuh siswa atau Kemendikbud Pak Nadiem itu membahas kayak UN itu dihapuskan Bang. Menurut Abang gimana nih tanggapan Abang terkait berita tersebut gitu? Soalnya kalau UN itu ada pro kontra gitu. Tapi ya banyaklah terkait dengan elemen-elemen yang memanfaatkan momentum ini. Ya kalau lo tahu, mungkin SMA pernah ya. Ada namanya bocoran. Ada bandar juga. Itu merugikan bandar juga kalau nggak dihapuskan. Gitu. Lalu juga bimbel ya kan. Misalnya orang bimbel kan karena apa? Karena ada UN. Iya. Nah, makanya kalau UN dihapuskan bingung. Bimbel bingung ya. Benar. Nah, tapi kalau UN dihapuskan juga bingung juga. Cara standarisasi nilai itu gimana gitu. Nah, makanya ini bimbang gitu.
Nah, Nadiem ini, Pak Nadiem ini beliau berani untuk menghapuskan UN, apalagi kondisi dari pandemi seperti ini. Nah makanya ketika UN dihapuskan, ya menurut gua tepat juga. Ya, karena apa? UN itu harus diganti maknanya, kayak gitu. Meskipun ada keuntungan juga dari UN. Ya, misalkan lu pernah taubat kan? muasabah lah. Bayangkan gitu. Tiba-tiba UN ujian, doanya kencang gitu. Amin. Salatnya kencang juga ya. Sampai setelah lulus UN, pas lulus UN balik lagi. Ya. Itu ada poin plusnya juga di sana. Tapi kan ini kebijakan yang harus dibuat metode-metode baru apalagi kondisi pandemi ini. Ya makanya ketika UN dihapuskan, ayolah terkait dengan kebijakan barunya apa gitu untuk pengganti dari UN. Misalkan dari ujian sekolah. Nah kalau ujian sekolah apa yang bisa mencapai standarisasi bersama? Kayak gitu. Nah menurut gue itu sih terkait dengan kebijakan UN dihapuskan. Kalau terkait masalah itu, oh iya tanggal 30 nanti nih bang, kan DPR katanya mau buka sidang tuh bang, sidang omnibus law tuh bang. Gimana bang tanggapannya tuh bang? Nah kebetulan juga gue masih ngikutin isu-isu yang ada saat ini terkait dengan perkembangan depan, karena gue juga mendirikan organisasi juga pasca kampus gitu. Nanti ya kalau mau dibahas nanti dibahas di episode selanjutnya nanti kita. Nah jadi terkait dengan 30 ini, nah ini memang perpanjangan dari masa reses sampai tanggal 29 gitu. Nah makanya dibuka sidang tanggal 30. Nah sebenarnya untuk tak dibuka sidang ya memang harus gitu. Karena apa? Masa resesnya udah habis. Ya masa kalau reses udah habis terus dibuka lagi, ya pasti harus ada bahasan lagi kan. Nah makanya bahasan ini kan belum ada gitu. Nah bahasan ini nanti akan dimunculkan oleh teman-teman balik misalkan, atau yang lainnya gitu. Nah ini akan dimunculkan apa yang perlu dibahas. Nah sebenarnya teman-teman juga harus tahu terkait dengan kondisi bagaimana di DPR sana gitu. Nah teman-teman juga bisa akses tuh seniornya, menjadi tenaga ahli. Salah enggak gitu. Karena kita pengen tahu apa sih yang ada di dalam sana. Nah terkait dengan 30, nah teman-teman harus siap kawal dari sekarang. Cari informasi sebanyak-banyaknya, biar nggak ada yang namanya hoax nih. Iya. Karena gue udah malas banget sama udah hoax. banyak banget lah, pusing gue hoax gitu. Makanya terkait dengan hoax itu bisa kita hindari dengan cara apa? Ayo kita klarifikasi gitu, kepada pihak terkait. Nah kalau misalkan DPR menutup diri, barulah kita hajar. Kita goyang-goyang lagi tuh pintu DPR lah. Benar. Oke, itu aja sih sesi kita gitu. Nanti selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Nah mungkin buat penutupan ya, harapan kedepannya untuk kampus Abang dan Indonesia saat ini itu Abang. Ya, harapan gue buat teman-teman UNJ sebagai laskar hijau. Mantap Karena lah dulu hijau. UNJ itu terkenal dengan hijaunya. Jadi kalau aksi itu, ya bahkan gue menyaksikan diri tanggal 24 September itu masa terbanyak itu dari teman-teman UNJ. Ada 6.000 mahasiswa UNJ itu turun ke DPR RI. Nah maka setiap aksi itu teman-teman UNJ itu harus menjadi masa yang terbanyak. Ini gue bukan berarti meninggalkan kampus-kampus yang lain, tapi ini adalah semangat dari teman-teman UNJ itu sendiri. Lalu berikutnya adalah ketika ada satu hal yang tidak baik di hadapan teman-teman semua, maka jangan butakan hati nurani teman-teman semua. Kalau itu nggak baik ya katakan nggak baik. Gitu. Pada siapapun itu, meskipun dengan metode yang berbeda. Gitu. Nah makanya ada hal yang nggak baik, maka teman-teman semua harus tegakkan bahwasanya itu nggak baik. Kalau itu benar, maka katakan itu adalah benar. Nah ini adalah hati nurani dari seorang mahasiswa sebelum tercampur dengan idealisme yang lain. Gitu. Ketika pasca kampus itu beda-beda lagi. Tapi gue yakin mahasiswa itu masih memiliki idealisme yang tinggi, yang kuat gitu untuk dihadapkan pada siapapun. Yang kedua adalah semangat. Ketika teman-teman sudah punya idealisme, maka yang kedua harus ditemukan adalah semangat. Kalau heran kalau Bung Karno itu selalu menanam kepada anak-anak muda. Bahkan gue melihat bagaimana biografi dari Bapak B.J. Habibie gitu. Ketika di luar dia bilang gitu, kalian sebagai anak muda harus berkarya untuk bangsa. Jika sudah mendapat hal itu maka baliklah untuk membangun Indonesia. Nah maka cara membangun mahasiswa itu ini. Gitu. Maka semangat itu tumbuhkan pada jiwa-jiwa mahasiswa. Ketika idealisme itu sudah tersanubari dalam jiwa-jiwa kita, dalam gitu. Lalu berikutnya idealisme itu
membakar semangat juang kita, maka kedua hal ini akan membuat suatu perubahan yang besar gitu. Nah itu pesan gua kepada mahasiswa gitu. Untuk bangsa ini gimana nih Bang? Nah kalau bangsa ini, gue yakin bangsa ini dibangun bukan dari sehari dua hari, tapi melalui panjangnya perjuangan dari para pendahulu kita. Tugas kita itu bukan sampai akhir gitu. Gue tanamkan dari sini, tugas kita itu bukan sampai akhir, dan tugas kita juga bukan diawali dari kita. Tugas kita hanya apa? Hanya melanjutkan dari para pendahulu. Lalu kita tugasnya nggak perlu sampai selesai, tapi yang jelas apa? Kita mengajak pada diri kita masing-masing bahwasanya kita bisa ikut berjuang bersama. Nah maka harapan buat bangsa ini kita harus ayo bersama, ayo dorong ini, ayo kita membangun kekuatan yang besar gitu. Bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang besar, bahkan negara ini bisa lebih besar dari apa? Dari semua hal-hal yang ada gitu, yang zolim itu kita semua ada di atas. Tandanya apa? Kebaikan itu akan selalu ada. Makanya itu yang gua tanamkan pada diri gua, kampus dan bangsa. Ya, semoga semua ini bisa sinergi. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini gitu. Terima kasih untuk Bang Evan. Oke. Selamat, beliau ini udah lulus tahun ini gitu. Sekarang beliau aktivitasnya gimana Bang? Aktivitas gua sekarang gua coba diadain bimbel buat anak berkebutuhan khusus. Gua juga diadain komunitas yang udah ada tuh yatim peradaban. Lalu berikutnya gue juga buat yang namanya NGO gitu. Lagi on progress sama teman-teman dari teman nasional. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Jawa dan sebagainya. Itu lagi on progress, namanya Katalisator Indonesia. Dan terakhir gue juga mengembangkan manajemen, yaitu matrix manajemen, dan buat trainer yang ada. Nah itu doain aja gitu. Semoga gue bisa istiqomah. Ya gitu ya teman-teman semua. Nanti kalau misalkan mau lanjut tanya-tanya, oke nanti gue kasih IG-nya beliau, nanti bisa tanya-tanya terkait apapun itu yang tadi kita bahas. Oke, sekian video.